lagi. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi penjualan, di mana kita bisa mengklik penjualan, kemudian di sini ada semua penjualan. Jangan khawatir, ini karena admin full, jadi semua menu itu akan ditampilkan. Namun kita juga bisa men-set berdasarkan user tertentu menu mana saja yang akan boleh kita izinkan kepada user tersebut. Nah, untuk memulai penjualan kita bisa klik semua penjualan, kemudian di sini kita bisa buat penjualan. Oke, dari data penjualan ini adalah form yang paling umum yang akan digunakan oleh kasir untuk melakukan sebuah pelayanan jual beli ya, penjualan begitu. Jadi pertama kita bisa, saya ulang ya, itu diklik ke penjualan, buat penjualan. Kemudian di sini ada customer. Jika customernya adalah langganan kita bisa menambahkan customer dengan cara klik buat customer. Misalkan contoh Anita, kategorinya standar, perusahaannya tidak ada, kita minkan saja, kita strip ya. Oke, simpan. Otomatis masuk Nita. Di sini ada sales, tapi mungkin sales ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Sales itu artinya yang melayani, tapi dimana nanti sales itu kita bisa tahu berapa hasil penjualan yang dia lakukan. Tapi umumnya di sebuah transaksi bisnis yang penjualan umum itu tidak digunakan, tapi itu bisa diabaikan. Di sini bisa di-scan menggunakan barcode. Cukup diletakkan di sini posisi kursornya, kemudian di-scan barcode-nya, secara otomatis akan masuk datanya. Nah, untuk pemilihan barang kita bisa klik tambah barang apabila tidak menggunakan barcode scan. Contoh, misalkan kita ada yang belanja, yaitu belinya kertas HVS folio, dimana stoknya ada 100, double klik. Nah, di sini dia belinya misalkan 2. Kemudian dia beli lagi yang lain, misalkan kertas HVS, dia belinya 3. Kalau misalkan bukan 2, ini contohnya misalnya 4, tinggal difokuskan ke sini, kemudian enter, dan langsung tulis 4, enter. Seperti itu. Nah, apabila ada diskon, bisa misalkan contoh, katakan kita diskon di sini 2.000. Oke, seperti itu. Tapi diskon ini bisa kita blok sesuai dengan kebijakan. Oke, selanjutnya baru kita lakukan sebuah pembayaran. Nah, di sini itu secara otomatis langsung. Jadi kita kasir tinggal masukkan jumlah uang yang diberikan oleh customer, di mana tagihannya ini adalah 120.000. Jumlah uang katakan misalkan 150.000. Oke, di sini ada pengembalian 29.000. Nah, berikutnya kalau misalnya pembayarannya menggunakan BCA dan yang lain, tinggal dipilih. Seperti itu. Di sini kita contohkan cara cash. Selanjutnya tinggal klik simpan. Nah, ini tinggal di print. Jika menggunakan printer tinggal di print. Oke. Nah, selanjutnya semua penjualan kita ada di sini. Penjualan ini bisa kita filter juga, misalkan berdasarkan penjualan yang finish atau piutang atau on process. Jadi tinggal ditentukan. Dan di sini juga kita bisa mengecek penjualan misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian kita refresh, akan muncul semua penjualannya. Dan ketika kita geser, di sini ada total tunai dan transfer ya, totalnya sekian. Oke. Nah, untuk mengetahui rincian apa yang dibeli, itu tinggal diklik, kemudian kita klik show info. Di sini akan muncul informasi apa yang dibeli oleh customer kita. Option ini ada edit, kalau ada salah hapus dan yang lainnya. Tapi opsi ini bisa diblok sama admin. Katakan kasir tidak boleh menghapus, maka kita bisa setting. Nanti di sesi berikutnya kita akan belajar untuk men-setting user dan kebijakannya.